floatnya left, berarti dia dari kiri. Kalau kita floatnya kanan, right, berarti dia dari kanan. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada li a drop btn. Nah, seperti ini ya. Li, ini tag li, ini tag a, ya kan? Nah, ini dia li a drop button. Nah, drop button ini adalah drop down ya. Nah, ini drop downnya dari sini sampai ke sini, sampai ke baris 116. Nah, saya bakal sedikit jelaskan ya. Drop down itu adalah yang ini nih. Ini li tadi, li 2 ini, list. Dan ini adalah drop down. Drop down itu ketika kita hover. Nah, di sini hover. Hover itu adalah ketika mouse kita arahkan ke atasnya dan dia bakal muncul ke bawah dengan background warna putih nih. Menu 1, menu 2, menu 3. Dengan kontennya menu 1, menu 2, menu 3 bisa diubah nanti. Oke, kita lanjut. Nah, di sini div class center column. Nah, apa itu center column? Nah, ini dia center column. Nah, dia mengambil kelas dari center column, yaitu dia adalah kolom dari tengah, kolom utama konten. Dan ini adalah right column, nanti saya jelaskan. Div class card, apa itu card? Card itu adalah kartu ya. Jadi di dalam kolom ini ada kartu dengan background warna putih. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya ada H2, ada div class persamaan kuadrat, PID mathjax persamaan kuadrat. Nah, itu ada di atasnya ini ya, persamaan kuadrat, dan P hasil dan mathjax. Lalu di bawahnya ada ini udah. Lalu di bawahnya ada label for. Nah, label ini adalah label dari inputan kita. Nah, label input teks, inputnya tipenya teks dengan ID B. Nah, di sini juga ada input tipe teks dengan ID A. Apa itu? Input tipe teks berarti yang kita masukkan ini adalah inputannya teks. Nah, apa itu ID? Nah, nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada button on click calculate quadratic. Ini bisa kita ubah sedikit ya, on clicknya. Kita ubah menjadi hitung aja lah, hitung. Di sini juga hitung. Nah, apa itu button on click? Jadi di sini ada button hitung. Ketika diklik, nah seperti ini ya, kita masukkan 156. Nah, sorry. Ketika kita klik, nah dia muncul hasilnya. Berarti button ini on click, dia bakal memanggil fungsi dari hitung. Nah, itu on click. Kalau kita hapus on clicknya, dia tidak berfungsi karena tidak bisa diklik. Nah, kan begitu. Lalu di bawahnya ada function hitung. Nah, jadi sedikit penjelasan, tombol tadi ketika diklik dia memanggil fungsi hitung. Nah, inilah fungsi pada JavaScript-nya. Nah, penjelasan lagi, kan tadi ada ID ya, input tipe teks ID-nya A, tipe teks ID B, input tipe teks ID C. Nah, itu inputan tipe teks mempunyai ID yang dimana variabel A itu mengambil dari inputan tipe A, variabel B itu mengambil inputan dari B, dan variabel C itu mengambil inputan dari C. Nah, kenapa begitu? Kalau kita buat variabel C mengambil inputan dari B, maka apapun yang dimasukkan dari C itu nggak terbaca, tetapi malahan variabel C mengambil dari B. Nah, seperti itu, ngerti ya? Nanti kalau ada pertanyaan lanjut aja di WA. Nah, variabel-variabel yang sudah kita ambil dari inputan akan kita ubah menjadi perhitungan diskriminan di sini. Variabel diskriminan ini kita ubah aja ya. Hasil akhir. Nah, sini juga kita ubah hasil akhir. Juga di sini ada hasil akhir. Nah, penjelasan apa itu hasil akhir? Variabel hasil akhir ini merupakan hasil dari perhitungannya, yang mana kita akan gunakan pada JavaScript math sqrt. Apa itu math sqrt? Itu merupakan
perhitungan dari fungsi JavaScript. Nah, ini adalah perhitungan matematika dari JavaScript dengan prosesnya adalah di dalam kurung B dikali B. Nah, berarti ini kan inputan B dikalikan dengan B lagi, lalu dikurang 4. Nah, dikali A dan dikali C. Lalu variabel kali 1. Nah, ini adalah langkah selanjutnya ya. Minus B ditambah hasil akhir. Oh, sorry ya, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini tidak ada minus B ya. Ini langsung B, berarti kita hapus aja minus B-nya. Kita hapus minus B. Nah, dia bakal berubah tuh hasilnya. 156. Nah, berubah kan hasilnya. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Oke. Kita lanjut dengan penjelasannya. Jadi, variabel X1, X2 sudah kita hitung. B ditambah hasil akhir. Jadi B itu ditambahkan dengan hasil akhir yang sudah kita hitung tadi. Dibagi 2 kali A, dan juga variabel kali 2 juga begitu. Jadi variabel result. Nah, di sini kita ubah. Oh, ini enggak hasil akhir ya. Sorry, kita ubah sedikit. Berarti di sini hasil aja, karena ini belum hasil akhir ya. Nah, di sini baru hasil akhir. Nah, seperti itu. Nah, jadi variabel hasil akhir itu menampilkan hasil dari X1 dan juga menampilkan variabel dari X2. Nah, dokumen get element by ID hasil inner HTML sama dengan hasil akhir. Nah, apa itu? Dokumen get element by itu mengambil dari span ID hasil. Nah, inner HTML hasil akhir. Dia mengambil hasil akhirnya. Nah, seperti itu. Sorry kalau penjelasannya terlalu ribet ya, karena ini supaya kamu mengerti banget gitu. Anjay bro. Jadi di bawahnya ada div class right column, yang dimana pada CSS itu juga ada right column. Nah, di sini ya. Nah, seperti itu. Dan terakhir ada kelas footer. Baik, mungkin segitu saja penjelasannya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.